Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Fitri dari kelas biologi 1 ingin menjelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, qidam. Sifat qidam artinya terdahulu atau awal. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Sifat wajib yang selanjutnya adalah baqo, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mukhalafatul lihawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah maha esa atau tunggal. Arti esa tunggal di sini bahwa dialah satu-satunya pencipta alam semesta. Yang ketujuh, kudrat, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Kekuasaan Allah. Yang kedelapan, iradat, artinya berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kesepuluh, hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12, basar, artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. Yang ke-13, qalam, artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. Yang ke-14, qadiron, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Yang ke-15, muridan, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Yang ke-16, aliman, artinya mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-17, hayan, artinya hidup. Allah maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Yang ke-18, sami'an, artinya mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Yang ke-19, basyiron, artinya melihat. Basyiron juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. Yang ke-20, mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam, artinya tiada. Adam adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama artinya adalah tiada. Sifat ini kebalikan dari sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hudus, artinya ada yang mendahului. Sifat mustahil Allah yang kedua ialah hudus atau ada yang mendahului. Yang ketiga, fana, artinya musnah. Salah satu sifat mustahil Allah, fana artinya ialah musnah, menjadi salah satu sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak akan mungkin musnah. Yang keempat, mumat,
salatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, tak ada yang menyamai, sehingga sifat mustahil ini berlawanan dengan sifatnya. Yang kelima, ta'adud, artinya berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha esa, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang keenam, ajzun, artinya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bukan zat yang bersifat lemah, karena Ia adalah maha kuasa, yang maha kuasa. Yang ketujuh, ihtiyajul li khairihi, artinya memerlukan yang lain. Sebagai zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan menciptakan segala sesuatu. Yang kedelapan, karaha, artinya terpaksa. Sifat mustahil lainnya ialah karaha, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang menandinginya. Yang kesembilan, jahlun, artinya bodoh. Termasuk sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat jahlun atau bodoh, sebab Ia adalah zat yang maha mengetahui dan maha kaya. Yang ke-10, mautun, artinya mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal, maka mustahil bagi Allah untuk bersifat mati. Yang ke-11, samaun, artinya tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pendengar, Ia tidak tuli, Ia mendengar semua yang dibicarakan oleh hambanya, baik dalam bentuk doa atau ucapan. Yang ke-12, ama, artinya buta. Selain maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mendengar. Yang ke-13, bakamun, artinya bisu. Sebagai hambanya kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajian, artinya zat yang lemah. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajib dari Allah, qadiran atau kuasa. Yang ke-15, kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Allah merupakan zat yang kuat dan berkuasa. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, artinya zat yang bodoh. Jangan sekali-sekali menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sosok yang bisa kamu bodohi. Yang ke-17, mayitan, artinya zat mati. Sifat mustahil Allah selanjutnya adalah mayitan atau zat mati. Walaupun wujudnya tidak bisa kita lihat, Allah tidak mati dan tidak menghilang. Yang ke-18, kaunuhu asamma, artinya zat yang tidak bisa mendengar. Setiap umat muslim wajib